Saudara Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung, dalam perjalanan. Jadi insya Allah kami menerima mandat, kira-kira inilah orang-orang yang akan membantu saya kira-kira. Saya itu juga sebenarnya nggak kenal banget sama Rocky Gerung ini. Apa track recordnya dia, apa prestasinya dia, dan terutama dia itu sebenarnya makhluk apa. Kita semua kenal nama Rocky Gerung dari program ILC dulu di TV One yang dikomandani oleh Karni Ilyas yang sekarang bahkan sudah tidak tayang di sana dan akhirnya punya program sendiri di YouTube. Rocky Gerung tiba-tiba hadir dan dikenalkan ke kita oleh hostnya sebagai si profesor. Padahal jejak pendidikannya sama sekali tidak menunjukkan dia seorang profesor. Rocky Gerung hanya seorang biasa yang dikemas sedemikian rupa oleh stasiun televisi sebagai produk yang dijual ke masyarakat. Inilah zaman di mana audiovisual adalah Tuhan dan penonton adalah para hambanya. Dan Rocky Gerung memanfaatkan banget situasi itu di mana namanya mendadak meroket karena dia menjadikan dirinya oposisi dari Presiden Jokowi dan mendapat tempat spesial di acara televisi seperti ILC yang lebih mementingkan rating daripada isi diskusi. Dan mulailah nama Rocky Gerung beredar kemana-mana dengan kemasan yang bagus. Sehingga orang tidak lagi mempertanyakan kapabilitas dia untuk menjadi pembicara. Emang kacau ILC di TV One pada waktu itu. Ada masalah politik, Rocky Gerung jadi pembicara. Ada masalah sains, Rocky Gerung juga jadi pembicara. Bahkan masalah kriminal, dia juga jadi pembicara. ILC di TV One itulah yang membentuk Rocky Gerung menjadi serba bisa. Apakah karena dia memang punya bobot untuk bicara sesuai kapasitas materi yang dibawakan sebuah acara? Bukan. Tapi karena sebuah acara di stasiun televisi butuh orang kontroversial supaya acaranya ditonton orang dan mendapat rating penonton yang tinggi. Dibikin seru-seruan aja, nggak penting apakah debat atau diskusi itu ada isinya atau tidak. Yang penting seru aja dan mendapat perhatian pemirsa yang juga ingin tingkat keseruannya semakin lama semakin tinggi. Sebenarnya udah beberapa kali Rocky Gerung kepleset karena terlalu sering tampil di televisi. Pernah nih, dia bilang kalau kitab suci itu fiksi di televisi pada waktu itu. Biasanya kalau yang ngomong itu Ahok misalnya, kebayangkan demo-demo dari ribuan orang akan memenuhi Jakarta seperti yang pernah terjadi di tahun 2017. Tapi karena ini Rocky Gerung yang ngomong kitab suci itu fiksi dan dia ada di sisi oposisi yang sama-sama membenci Jokowi. Jangankan di demo, Rocky Gerung malah diundang untuk bicara di rumah ibadah, diberi kopiah dan digelari Ustadz Rocky Gerung. Gila kan? Emang udah miring orang-orang yang ngundang dia bicara di tempat ibadah dan digelari Ustadz. Padahal Rocky Gerung itu sendiri nggak jelas agamanya apa. Sejak dulu, Rocky Gerung memang tidak suka pada Jokowi. Banyak video-videonya yang mengecam Jokowi. Tapi dibungkus dengan bahasa-bahasa filsafat yang membuat dia bebas dari pasal-pasal hukum yang menjerat. Tapi orang bilang, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Rocky Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki Presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang kasar dan sangat merendahkan. Yang saya sendiri sulit mengucapkannya di sini karena sangat-sangat tidak pantas. Rocky Gerung kali ini sudah sangat offside. Dia tidak lagi tampil sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi.
Citra yang selalu dia tampilkan ketika tampil di stasiun televisi, seolah-olah di dunia ini hanya dialah yang paling pintar, yang lain dungu semuanya. Rocky Gerung aslinya hanyalah pencaci ulung yang di hatinya tumbuh pohon kesombongan dan mengeras menjadi penyakit hati dan terlihat keluar dari mulutnya dalam bentuk caci maki. Dan cacian Rocky Gerung ini tentu menyinggung banyak orang. Bukan karena seorang Jokowi secara personal, tapi karena Jokowi adalah seorang presiden yang jabatannya itu harus punya marwah, punya wibawa, dan gak bisa seenaknya dihina. Kritik silahkan, tetapi hinaan itu beda banget. Mungkin kalau Rocky Gerung tinggal di barat, oke lah. Tapi kita ini bangsa timur yang masih menjunjung adab dan akhlak dalam menegur seseorang. Dan kabar terakhir, laporan dari beberapa organ relawan ke Polda Metro Jaya itu sudah diterima. Kita lihat apakah Rocky Gerung masih bisa berkelit dengan semua analogi filsafatnya atau akhirnya harus menyerah dan masuk penjara. Kita nggak tahu siapa nih backingnya Rocky Gerung karena dulu dia dekat banget kabarnya nih dengan SBY dan Prabowo. Bahkan pernah menjadi salah satu calon menteri Prabowo waktu Pilpres 2019. Kita harap sih polisi netral dan bisa memasukkan pasal hukum penghinaan kepada presiden kepada sosok yang bernama Rocky Gerung. Persis ketika dulu dilakukan polisi kepada seorang pegiat media sosial bernama John Ruh yang fitnah dan bilang bahwa orang tua Jokowi itu PKI. Selamat bekerja Pak Polisi, kita tunggu sambil seruput secangkir kopi. Gaspol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu.